Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka Aprilia dari kelas Ilmu Komputer A dengan NPM 2471156. Oke, di sini saya akan jelaskan materi pemrograman web yaitu CSS lanjutan. Oke, yang pertama itu ada selector. Nah, selector ini digunakan untuk memilih elemen HTML berdasarkan style CSS-nya. Terus di sini ada 5. Yang pertama, elemen selector. Selector ini pilih elemen berdasarkan nama bentuk HTML. Contoh, jika kita menulis P dengan color blue, maka semua paragraf itu bakal berwarna biru. Selanjutnya kedua ada class selector. Class selector ini digunakan ketika kita ingin memberi style pada elemen yang punya kelas tertentu. Nah, penulisannya ini pakai tanda titik, misal titik judul, warnanya merah. Ada selector. Nah, ID selector ini digunain untuk satu elemen yang bersifat unik. Nah, kalau ini penulisannya pakai tanda pagar teks, berarti dia warnanya putih. Terus selanjutnya yang keempat itu ada dot selector. Nah, selector ini digunakan untuk memilih elemen yang berada di dalam elemen lain. Nah, contohnya ada div spasi P. Berarti paragraf yang berada di dalam div yang bakal terkena stylenya atau dia bakal berwarna biru. Terus akhirnya ada selector. Selector ini memberi style ke memberi style yang sama ke beberapa elemen. Jadi dia tuh bisa ngasih style ke beberapa elemen sekaligus. Jadi bisa kodenya jadi lebih singkat. Nah, selanjutnya itu ada pseudo class. Nah, pseudo class itu digunakan untuk memberi style jika ada kondisi pada F. Di sini yang pertama itu ada hover. Hover itu bakal aktif kalau kita kursor mouse-nya itu diarahkan ke suatu elemen. Biasanya itu ke tombol biar tampilannya berubah kalau dia lagi disentuh kursornya. Terus ada aktif. Aktif itu digunakan ketika elemen sedang diklik sama pengguna. Efeknya itu pada tombolnya agar pengguna tuh tahu bahwa tombol itu lagi ditekan. Terus selanjutnya ada visit. Ada visit sama ada link. Nah, kalau visit itu digunain untuk memberi style pada link yang udah pernah dikunjungin. Kalau link itu untuk link yang belum pernah Terus selanjutnya ada first child, last child, sama nth child. Nah, ketiganya ini digunain untuk memilih elemen berdasarkan urutan. First child itu untuk elemen pertama, last child untuk elemen terakhir, terus nth child itu untuk memilih elemen berdasarkan urutan tertentu. Misalnya elemen kedua atau ketiga atau naik. Selanjutnya ada position. Position itu digunain untuk mengatur letak suatu elemen pada halaman web. Nah, position yang pertama itu ada static. Static ini merupakan posisi default. Jadi, elemen itu bakal ngikutin alur normal halamannya. Terus yang kedua itu ada relatif. Relatif itu elemen yang bisa digeser dari posisi aslinya. Sedangkan properti kayak top, bottom, left, atau right. Terus yang ketiga itu ada absolute.
Nah, position ini buat elemen ditempatin relatif terhadap parent yang memiliki position selain static. Biasanya itu digunain untuk identifikasi icon atau elemen yang harus berada di lokasi. Terus ada fixed. Fixed ini elemen pada position fixed ini bakal tetap ada di tempat yang sama walaupun halamannya di scroll. Contohnya kalau tabel chat WhatsApp yang bakal selalu muncul di pojok layar. Terus terakhir ada sticky. Sticky itu gabungan antara relatif sama fix. Nah, jadi elemennya itu bakal ikutin posisi normal, normal dulu, habis itu nempel ketika mencapai batas tertentu saat pengguna melakukan scroll. Dengan position ini kita bisa mengatur tentang website secara lebih fleksibel. Selanjutnya ada floating. Floating itu digunakan untuk membuat elemen mengambang ke kiri atau ke kanan, jadi elemen lain itu dapat mengalir di sekitarnya. Contohnya ada float left. Float left itu digunain untuk memindahkan elemen dari ke sisi kiri kontainer. Sedangkan kalau float right untuk memindah elemen ke sisi kanan. Terus ada float none. Float none ini nilai default jadi elemen sehingga elemen tidak berkembang. Terus ada clear left. Selanjutnya ada property clear yang digunakan untuk menghapuskan efek float. Kalau clear clear left itu menghentikan float kiri, clear right itu menghentikan efek float kanan, clear both itu untuk menghentikan keduanya atau semua efeknya. Oke, selanjutnya ada box shadow. Nah, box shadow itu digunakan untuk memberi efek bayangan pada elemen HTML. Jadi tampilannya itu lebih modern dan punya kesan yang menarik. Nah, penulisan box shadow itu terdiri dari 4 bagian. Itu ada horizontal, vertikal, color, sama color. Nah, kalau horizontal untuk arah bayangannya ke kiri atau ke kanan. Kalau vertikal itu untuk arah bayangannya ke atas atau ke bawah. Kalau blur itu untuk meningkatkan di kabur bayangannya. Terus color itu untuk menentukan warna bayangannya. Nah, contoh penggunaan box shadow yang sering ditemui ada card produk, tombol, form login, ataupun dashboard. Nah, kalau di sini ada contohnya card. Ada box shadow-nya. Nah, terus box shadow ini sering digunakan dan berbagai komponen website agar terlihat lebih modern dan memiliki efek kedalaman. Oke, mungkin itu saja penjelasan tentang materi CSS lanjutan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.